Halo Ko Kevin, nama saya Farel dengan NRP 219116802 dan teman saya Pak Daniel Indrajaya dengan NRP 219116796. Ingin menjelaskan apa saja yang telah kita buat di proyek grafika komputer kami. Di sini kami menggunakan 3JS untuk pekerjaan proyek kami. Dapat dilihat, di sini kami menggunakan bantuan script dari 3JS, di mana yang pertama 3JS berguna seperti jQuery. Jika jQuery digunakan untuk bantuan JavaScript, maka 3JS digunakan untuk bantuan WebGL. Di sini terdapat script orbit control yang berguna untuk membantu mengontrol kamera agar dapat memutari titik pusat. Lalu ada dua loader, OBJ dan MTL. OBJ berguna untuk memuat objek, sedangkan MTL berguna untuk memuat material yang dapat kita pasang ke objek. Lalu kita masuk ke dalam main script. Oke, di dalam main script kita pertama kali membuat scene. Scene di sini berguna sebagai seperti wadah. Lalu kita buat kamera. Di sini kami menggunakan kamera perspektif kamera yang parameternya field of view, aspect ratio, near dan far. Lalu kita membuat renderer. Nah, renderer di sini digunakan untuk menampilkan scene dengan WebGL karena kita menggunakan WebGL renderer. Lalu kita mengaktifkan shadow map dari renderernya dan kita set size renderernya. Lalu kita masukkan renderernya ke dalam HTML. Lalu kita di sini ada resize yang berguna agar tampilan kita dinamis. Jadi jika kita mengubah mengubah size browser kita, tampilan kita tidak rusak. Lalu lanjut kita membuat control. Kita di sini menggunakan orbit control. Orbit control di sini um, orbit control di sini bekerja seperti orbit, sistem orbit. Jadi kita memusatkan pada titik pusat, lalu kita bisa mengelilingi titik pusat suatu objek atau titik. Nah, di sini kita ada enable damping. Enable damping di sini berguna agar agar memberikan rasa berat pada saat kita menggunakan kontrol seperti ini. Pada saat saya lepas mouse-nya, pergerakan tidak langsung berhenti, masih ada sedikit pergerakan. Nah, lalu kita ini set damping factor, lalu kita nyalakan, kita bisa zoom, kita beri kontrol WASD pada kontrolnya juga. Jadi kita bisa gerak ini WASD atas bawah, kanan kiri. Oke, lalu ini kita gunakan untuk mengecek apakah objek sudah terload atau belum. Ya, di sini kami mengecek objeknya sudah terload atau belum. Oke, lalu kami membuat dua cahaya. Kami memakai cahaya directional light dengan warna putih dan intensitas cahaya yang berbeda. Satu memiliki satu intensitas cahaya dan satunya memiliki setengah intensitas cahaya. Di sini kami memposisikan cahaya berbeda satu dengan yang lain sesuai dengan um, bulan yang kami bulan pada background kami. Ya, satu di sini dan satunya di atas ini. Oke. Untuk size-nya juga kami juga membedakan juga, satunya kecil dan satunya lebih besar. Namun untuk near dan far-nya sama. Kita memiliki near dan far 1 dan 1000. Tidak lupa kami juga memberikan fitur cast shadow pada masing-masing cahaya agar cahaya dapat dapat memberikan efek shadow pada benda yang ditarget. Oke, lalu untuk objeknya pertama-tama kita membuat material loader. Kita di sini menggunakan bantuan dari MTL loader dari Tree. Ya, lalu kita pertama-tama kita set material side-nya menjadi double side dan kita set part-nya menggunakan lokasi dari material pedang kita. Lalu kita load. Pada saat di load kita membuat objek untuk loader. Kita di sini menggunakan bantuan OBJ loader dari Tree juga. Pertama-tama kita set material untuk loader, kita set dengan material yang sedang kita load di atas. Lalu kita set path untuk OBJ loader kita.
menggunakan lokasi dari object loader kita, lalu kita load loader kita untuk object loader kita. Pada saat di load, lalu kita memuat tekstur dengan bantuan tekstur loader. Kita di sini menggunakan tekstur loader dari tree, dan kita menampung tekstur kita ke dalam tekstur variabel tekstur. Lalu kita memberi shader pong ke dalam tekstur tersebut dan menempelkannya kepada material objek, dan objek kita beri fitur cast shadow. Nah, cast shadow di sini gunanya untuk memberikan bayangan ke benda di belakang objek. Oke, lalu kita di sini kita set objek, kita rotasi X dan Y-nya, kita posisikan Y-nya di atas melebihi 20 dari lokasi awal. Kita buat bendanya 3 kali lebih besar dengan mengubah scale-nya menjadi 3 kali lebih besar. Lalu kita menambahkan objek tersebut, dan di sini kedua cahaya yang kita telah buat kita targetkan kepada objek yang sudah kita buat, yang barusan kita buat. Oke, lanjut. Kita membuat kotak lingkungannya ini. Ya, yang pertama kita membuat array kosongan untuk material. Lalu kita masukkan gambar-gambar dunianya, kotaknya itu. Ini ada front, back, up, down, right, dan left. Lalu setelah kita muat kotak-kotaknya, kita push ke dalam array kosong yang sudah kita buat. Nah, lalu tidak lupa untuk mengubah sisinya menjadi backside, karena jika tidak kita ubah, gambarnya akan tertempel pada luar kotak. Contohnya seperti ini. Nah, gambarnya tertempel pada luar kotak. Jadi kalau kita di dalam kotak, kita tidak dapat melihat gambarnya. Lalu kita buat geometri kotak dan menggabungkan kotak dengan material yang sudah kita buat. Nah, lalu kita buat plane. Plane di sini berguna untuk menerima bayangan. Seperti yang ada di bawah ini, alas yang kita buat dinamakan plane. Nah, di sini saya menggunakan mesh pong material, shadernya pong dengan warna abu-abu plane-nya. Lalu kita buat plane-nya dengan menggabungkan plane geometri dengan material ground-nya. Lalu kita putar plane-nya agar jadi datar, tidak tegak, dan memosisikan ketinggiannya, menguranginya dengan 25, lalu membuat plane agar dapat menerima shadow. Nah, di sini kita punya helper. Helper di sini membantu kita untuk mengecek pencahayaan kita. Dapat dilihat jika kita nyalakan, kita dapat melihat arah dari cahaya kita. Ini arah dari cahaya-cahaya kita. Tapi di sini kita matikan agar tidak memperjelek tampilan. Nah, lalu kita masuk ke game logic. Nah, di game logic kita ada update yang membantu kita untuk merotasikan objek kita seperti yang ada di sini. Objek kita dapat berputar. Lalu di sini kita ada function render yang berguna untuk merender scene yang ada di kamera. Lalu di sini kita ada game loop, di mana game loop ini akan terus berjalan jika sekali dipanggil. Nah, di game loop ini kita ada controls update. Nah, controls update di sini digunakan karena kita menggunakan ini damping, controls enable damping ini, orbit control kita damping ini. Nah, kalau menggunakan damping, kita mau nggak mau harus memakai controls.update juga. Lalu kita menjalankan render, dan jika objek kita sudah termuat, kita akan merotasikannya dengan function update yang sudah kita buat di atas. Lalu kita akan
mengulangi function function ini. Jadi function ini rekursif, mengulang terus. Nah, lalu ini di bagian akhir saya hanya mengubah-ubah posisi dari skybox kotak yang telah kita buat, kotak lingkungan yang telah kita buat, kamera, saya memposisikan kamera awal defaultnya, lalu menambahkan skybox, plane, dan dua cahaya tadi. Lalu kita menjalankan game loopnya. Maka jadinya akan seperti ini. Ya, cukup sekian dari kelompok kami. Ini yang telah kita buat. Terima kasih.